Anda dengar backsound itu sound tetangga sebelah yang sudah selesai mengadakan perhelatan pernikahan putrinya. Nah, dari peristiwa pernikahan ini ada yang bisa kita ambil pelajaran ya. Ini hari Rabu ya kalau tidak salah, bukan tanggal merah, tetapi kok kenapa mereka menyelenggarakan perhelatan itu di hari Rabu. Ini mungkin kalau bagi sebagian masyarakat yang taruhlah terutama di perkotaan atau masyarakat modern itu tentu ini bagaimana sih kan gitu ya. Tetapi kalau kita kembali pada local wisdom atau kearifan lokal, barangkali ini juga spekulasi saya saja. Ini kalau di budaya Jawa itu ada semacam kalkulasi atau perhitungan hari ya, hari baik dan sebagainya. Nah, apakah hal ini adalah satu mistis begitu ya? Ya, kita ambil sisi positifnya bahwa penentuan hari di mana agar diperoleh optimalitas dari satu perhelatan itu perlu memperhitungkan hari. Nah, sebetulnya perhitungan hari ini sudah sekitar 500 tahun kalau tidak salah sebelum Masehi, yaitu Pitagoras, di mana memperhatikan keteraturan alam kosmis itu menjadi mempunyai pengaruh terhadap kehidupan di bumi ini yang dihuni manusia. Nah, barangkali sekali lagi ini spekulasi saya kira orang yang ahli perhitungan Jawa itu bisa menjelaskan itu. Tapi kita boleh menduga bahwa kalkulasi ini juga berdasarkan kalkulasi kosmis, perhitungan keteraturan alam. Ya bagaimanapun bumi itu bagian dari alam yang itu gerakannya juga teratur. Maka ya logis-logis saja kalau keteraturan alam itu kemudian menjadi referensi untuk kegiatan manusia di bumi, termasuk salah satunya adalah menyelenggarakan perhelatan pernikahan. Ya silahkan kalau Anda punya referensi yang lebih komplit untuk komen. Ini penafsiran saya pribadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan update politik ya, itu kemarin saya singgung bahwa ayat 1 pasal 33 itu tidak disertakan dalam tuntutan oleh para purnawirawan di poin kelima, tapi lebih menekankan pada ayat kedua dan ayat ketiga. Nah, ini menjadikan kita berpikir ulang kalau kita mau serius untuk mendesain ulang perekonomian Indonesia. Ada sektor yang sifatnya gotong royong, DNA sesuai dengan DNA, dan itu bangun usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Kemudian ayat 2 dan 3 itu menunjuk pada peran negara. Nah, posisi di private di mana? Kalau ibarat perekonomian itu kita bagi menjadi 3, koperasi, private, dan government. Itu posisi private di mana? Ya tentu di luar dari kedua tadi ya, di koperasi maupun BUMN misalnya. Kalau government itu kita representasikan sebagai BUMN, maka rest of two kinds of
economic institution itu ya diserahkan ke private. Bahwa itu tentu rumit, iya, dalam situasi yang sudah serba terlanjur untuk over kapitalisme ya, itu saya kira memang tidak mudah untuk kembali pada pasal 33. Tetapi saya yakin kalau kita punya effort yang sungguh-sungguh, kemudian tidak sekedar itu kerja politis, tetapi kerja peradaban, perjalanan bangsa Indonesia ke depan, maka hal itu mungkin saja terlepas misalnya kalau nanti baru terrealisir pada 2045, it's okay, tidak masalah. Karena dengan demikian kita menjadi bagian dari apa yang dulu sudah dimulai oleh para pendiri bangsa. Kita bergerak ke arah seperti yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, sehingga nanti anak cucu kita kelak itu sudah pada format yang sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Kalau kesadaran ini menemukan momentum, meluas, dimulai dari apa yang diperjuangkan oleh para purnawirawan, itu saya kira kita optimis bahwa dalam Indonesia Emas tahun 2045 kita sudah semakin jelas desain perekonomian kita, bukan semakin menjauh. Fenomena tambang, fenomena 4 pulau yang dipindah tangankan, fenomena Rempang, fenomena Morowali Wanter, itu indikasi bahwa kita sebetulnya semakin menjauh dari apa yang diamanatkan di pasal 33. Kesadaran kolektif dari semua pihak, dimulai dari pemerintahan, maka energi bangsa ini akan mengarah pada apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Salam konstitusi.